Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya selaku Karopenmas Dip Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 11 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 318 kasus atau 21,80%, yaitu pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sebanyak 1.459 kejadian. Dan pada hari Minggu 11 Juni 2023 sebanyak 1.141 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 90 kasus, narkotika sebanyak 64 kasus, curanmor sebanyak 32 kasus, judi sebanyak 6 kasus, dan yang kelima pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 18 kasus. Kemudian saya akan menyampaikan terkait ANEP penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO per Satkernya baik Bareskrim Polri maupun jajaran. Hasil analisa dan evaluasi penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 sampai dengan 11 Juni 2023 antara lain berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 190 laporan yang terdiri dari A. Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 15 laporan, kemudian Polda Sumatera Utara 7 laporan, ini laporan polisi, kemudian Polda Sumbar 4 laporan polisi, D. Polda Riau 4, E. Polda Kepri 5, Polda Jambi 3, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 5, Polda Lampung 1, Polda Banten 5, Polda Metro Jaya 4, Polda Jawa Barat 36, Polda Jawa Tengah 25, Polda Jawa Timur 4, Polda Bali 4, Polda NTB 4, Polda NTT 5, Polda Kalimantan Barat 26, Polda Kalimantan Timur 25, Polda Sulawesi Selatan 2, Polda Sulawesi Utara 1, Polda Sulawesi Tengah 1, dan Polda Papua 1. Kemudian untuk berdasarkan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 824 orang. Terdiri dari perempuan dewasa 370 korban. Kemudian anak perempuan 42 korban. Laki-laki dewasa 389 korban. Anak laki-laki 23 korban. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 212 orang. Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan antara lain yang paling banyak pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga jumlahnya 157. Kemudian modus dijadikan ABK 3 orang, kemudian modus dijadikan PSK 24, terdiri dari Jawa Barat 11, Sumatera Selatan 2, Kalimantan Barat 2, Kalimantan Timur 8,
Jawa Tengah 1. Kemudian eksploitasi anak 3. Kemudian perkembangan penanganan kasus TPPO sebagai berikut. Yang dalam proses penyidikan 136. Kemudian yang masih proses penyelidikan ada 24. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Baik, ini saya ulangi terkait dengan himbauan. Satgas TPPO Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Apabila masyarakat ingin bekerja di luar negeri, silakan menggunakan jalur resmi yang tersedia melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Dan yang berikut update kasus MDS alias DM. Akan dilakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api. Pada hari Rabu nanti tanggal 14 Juni 2023 akan dilakukan pemeriksaan saudara B yang merupakan adik dari MDS alias DM. Kemudian hari Kamis 15 Juni 2023 akan dilakukan pemeriksaan orang tua MDS alias DM. Dan Jumat tanggal 16 Juni 2023 akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ketua RT. Pada kasus tersebut, NA terkait OOJ Obstruction of Justice, Kamis 15 Juni 2023 nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada security atas nama P. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan? Pak, berarti NA saat ini sedang diselidiki dalam kasus OOJ, Pak ya? Iya. Tapi statusnya masih saksi. Masih saksi. Pak, satu lagi Boleh. Terkait dengan pengungkapan dari sejumlah Polda itu periode tanggal berapa sampai berapa ya? 5 sampai 11 Juni 2023. Jadi kita akan update setiap minggu. Pak, kan ini kan bisa dibilang dibandingkan dengan tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya juga ini pengungkapan yang besar di bulan 2 bulan terakhir ini ya Pak. Nah, memang pengungkapannya yang besar, apa kasusnya yang marak sih Pak? Kalau kita sampaikan bahwa sebelum Satgas 5 Juni ini terbentuk juga ada Satgas TPPO yang ada di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ada dalam 3 tahun terakhir ada hampir 400 sekian laporan dan dengan tersangka 500 lebih yang kita proses. Yang lain? Jadi tunggu. Tanggal 14 akan dilakukan pemeriksaan saudara B. Itu inisialnya B. Tanggal 16 Ketua RT. Oh ya, ini orang tua ya. Belum. Nanti kita cari, kita sampaikan. Nanti Mbak Nurul sampaikan ya. Orang tua sama Ketua RT.
Ya, ini karena ini secara umum ya saya sampaikan. Jadi beberapa daerah tujuan seperti yang di Lampung ada 28 calon pekerja migran Indonesia yang akan dipekerjakan ke Timur Tengah. Ya. Timur Tengah itu ini Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sekali lagi akan diberangkatkan atau akan dipekerjakan sebagai pekerja migran ilegal di negara Timur Tengah. Nah, kemudian kalau yang di Kaltara, Malaysia, ya, Malaysia ini dipekerjakan di perkebunan sawit di daerah Tawau, Malaysia Timur. Berarti Pak, pelanggarannya ini kalau bisa di itu kan udah nggak dibuka lagi untuk pekerjaan, itu ilegal pertama ya. Berarti kalau yang lainnya di luar Saudi dan Uni Emirat Arab tadi, berarti pelanggarannya adalah dia dikerjakan tidak sesuai aturan, gitu ya Pak? Jadi begini, ini ditangkap masih di Indonesia, ya. Tadi modusnya modus jadi seperti modusnya adalah akan dipekerjakan misalnya menjadi pegawai toko, pegawai restoran. Ternyata di sana bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Di sana diiming-imingi untuk bekerja sebagai pelayan toko misalnya, nyatanya, atau pelayan restoran, nyatanya di sana dipekerjakan sebagai PSK. Jadi ini modus ini dia dijanjikan untuk bekerja, namun pelaksanaannya dia sudah atau diiming-imingi untuk menjadi bekerja. Faktanya dia seperti itu. Nah, sementara para pekerja migran ini sudah meninggalkan kampung halamannya, ya. Misalnya dia dari daerah A sudah sampai kayak di Nunukan, ya. Dia udah sampai di Nunukan, nah, dia udah mau berangkat gitu, sehingga dia bekerja di tempat yang lain. Kalau daerah tujuan macam-macam. Kalau di Asia Tenggara bisa Malaysia, bisa Singapura. Kalau di Timur Tengah, di beberapa negara Timur Tengah, ya. Dua lagi Pak, kalau nggak salah kemarin kan waktu dibentuk TPPO itu Kapolri memberikan, kalau nggak salah ya Pak, yang berikan arahan tegak waktu 1 minggu untuk bergerak semua polda, kan sudah terbentuk semua satgas TPPO di setiap polda. Dari hitungan yang di aneks sekarang ini baru 14, artinya ada 34 polda tuh. Yang lainnya tidak melaporkan, apa memang tidak ada atau bagaimana? Ya. Anehnya. Terus ini apakah bisa mengindikasikan, kalau dulu kan kita mengetahui kantung-kantung TPPO itu seperti di Jatim, Jateng, kalau nggak salah di NTT, di Sulawesi juga, ini sekarang merata di seluruh polda Indonesia. Apakah artinya TPPO itu terjadi di seluruh wilayah atau bagaimana Pak? Hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita melihat laporan ini, ya, hampir seluruh wilayah di Indonesia terjadi, ya. Artinya ini yang dilaporkan dalam tenggang waktu 1 minggu. Kan masih terus Satgas TPPO ini. Jadi kalau tidak ada laporannya, barangkali masih, atau mungkin para pelaku TPPO ya sudah tiarap gitu kan. Ya syukur-syukur dia kan mendengar adanya Satgas TPPO ya hilang, ya. Intinya ya pada prinsipnya bahwa Kapolri telah memerintahkan pembentukan Satgas TPPO di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh Polda yang dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Dan tentu setelah perintah itu, maka Polda-Polda
langsung melaksanakan aksinya. Aksinya hampir seluruh Polda telah melakukan tindakan. Jadi kalau yang tidak ada laporan bukan tidak bekerja. Sampai saat ini belum ditemukan. Tapi bisa jadi besok atau lusa ditemukan. Jadi bukan berarti Polda yang masih nol itu tidak bekerja. Semua Polda dipastikan bekerja dalam rangka memetakan, mencegah, dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia. Update-nya kami belum dapat ya. Yang jelas rumah ini diduga milik salah satu pamen Polri dan disewakan atau dikontrakkan. Nah, tentu Bitpropam Polda sedang mendalami dan menelusuri apakah ada atau keterlibatannya. Ini masih belum dapat kami infonya. Tapi kami pastikan ya, bahwa komitmen pimpinan Polri, komitmen Kapolri, bila ada keterlibatan pasti akan ditindak tegas. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ada. Ya, satu lagi Pak. Dari hasil AF ini apakah sudah kan Presiden memintakan Kapolri membentuk Satgas ini adalah untuk melakukan backingan. Nah, selama 1 minggu ini apakah sudah ada indikasi backingan itu termasuk jaringan-jaringan sindikat yang terkait dengan Kementerian Lembaga? Itu Pak. Baik ya, saya jawab. Dalam penanganan kasus TPPO ini sudah ada 136 yang diproses di penyidikan dan 24 dalam penyelidikan. Di 136 ini macam-macam perannya ya. Ada yang sebagai calo, ada yang berperan sebagai perekrut, ada yang berperan sebagai pendana ya, yang memiliki dana. Jadi dia yang berperan bekerja, ini yang menyiapkan dananya. Dan hampir rata-rata adalah bukan perusahaan kalau dulu namanya PJTKI, sekarang namanya perusahaan bukan BP2MI. Tunggu. Ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI. Jadi kami sekali lagi himbau agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini, karena modusnya paling banyak adalah pekerja migran Indonesia. Jadi bisnis pekerja migran Indonesia. Sekali lagi kami menghimbau untuk menggunakan jalur yang resmi yang tersedia melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI, dan bila ada yang menawarkan, memberikan iming-iming, jangan mudah tergiur atau percayai. Kalau ada perusahaan yang menawarkan, masyarakat bisa mengecek ya, apakah perusahaan yang menawarkan tersebut itu benar-benar perusahaan di bidang penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk mengeceknya, silakan menghubungi Disnaker setempat atau BP3MI di setempat. Ya. Dicek kalau perusahaan ini benar nggak perusahaan ini adalah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Bila dia tidak terdaftar, maka tawaran itu abaikan. Pak, satu lagi Pak, kasus lain Pak.
brosur itu harusnya diperiksa pekan ini ya Pak. Nah udah ada tanggalnya belum? Belum. Penumpang belum ada Pak? Belum ada. Pak, penegasan dong Pak soal yang kasus rumah anggota Polri yang dijadikan tempat penampungan 24 korban TPPO di Lampung. Jadi si Pamin itu sebenarnya sudah dimintai keterangan atau masih dalam pencarian ya? Masih ditelusuri oleh Ditpropam Polda Lampung ya. Apakah sudah ada update mengenai laporan anggota DPR Sugeng Suparwoto Pak? Kan kemarin sempat melaporkan ke Bareskrim, apakah sudah update? Dilaporkan ya. Kasus dugaan Dugaan Nasdem. Belum ada update-nya. Belum ada update. Pak. Cukup ya teman-teman ya. Oke Pak. Besok lagi kalau ada update kita sampaikan.